Inilah Malaysia tolak tarik pasukan negosiasi dan Sultan Solo. Dan telah diputus dengan sewenang-wenangnya dan tidak berlandaskan undang-undang. Memandangkan lantikan Dr. Setampa telah dibatal dan tidak lagi sah dari segi undang-undang, kerajaan tidak mengiktiraf tuntutan dan prosiding Timbang Utara tersebut. Tan Sri Yang Ketua Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara dan Kementerian Luar Negeri telah melantik peguam Sepanyol dan Perancis untuk mewakili kerajaan bagi tujuan menangani segala tuntutan yang dibuat terhadap Malaysia. Perdana Menteri Malaysia menegaskan sikap tersebut bukan untuk memperpanjang demokrasi dalam konflik tersebut. Dia menegaskan pemerintahannya menugaskan pasukan keamanan untuk mempertemukan dan melindungi kedaulatan Malaysia. Menterinya tidak ada maksud mendramatisasi peristiwa di Sabah. Coba pikirkan dengan cara apa yang harus kita hadapi dengan pelaku yang ingin mati dan perbuatannya. Apakah ada relawan yang hendak mati? Saya percaya tidak, ujarnya ketika berpidato pada pembuka FT di Melaka International. Angkatan Keselamatan Malaysia sudah mulai menggerakkan beberapa aset perangnya dan menutup sebarang pintu rundingan termasuk lain diusahakan oleh pihak ketiga seperti kerajaan Filipina. Masa yang telah diberikan oleh Malaysia kepada lanun-lanun sulut itu telah lebih daripada mencukupi perbandingan usaha menerima Malaysia ke meja rundingan sekali lagi. Gangguan daripada lanun-lanun Sulu yang kemaru kehendak berkuasa dan mengambil kesempatan di atas sifat bagi hati kerajaan Malaysia selama ini perlu dihabiskan segera bagi memberikan lakukan. Lalu kepada kerajaan lanun-lanun Sulu yang sebelum ini bercakapkah sudah mulai hilang suara kesalahan Sulu bakal dikeret ke depan biru selatan siagaan Filipina. Manakala anjing-anjingnya yang lain pula sedang berpirit-pirit dikejar dan diburu oleh pasukan keselamatan Malaysia. Jumlah lanun sudah sekarang semakin ramai, mana tetapi mereka bergerak secara gerilya dan dalam sebulan yang lebih kecil. Sekaligus membuat pasukan keselamatan Malaysia mulai menghantar komando tentara bersama-sama kereta bersiap bersantai dan berburu lanun-lanun tersebut. Filipina pada masa yang sama walaupun bakal melangsungkan pelebarannya umum dalam tempo terdekat, bertindak pantas dengan pula menjalani prosedur perundingan terhadap Sultan Sulu, kalau Malaysia pulang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada operasi menghapuskan sakit-sakit lanun. Solo bersama-sama ketua mereka dikatakan terkepung di zona merah timur Sabah. Semoga pasukan keselamatan Malaysia akan membuahkan hasil sebaik-baiknya. Dari itu pembaruan berbagai peralatan tempur untuk pertahanan sebuah negara yang semakin canggih seperti saat ini sangat diperlakukan. Hal itu bukan bertujuan untuk perlombaan senjata, namun untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan dari berbagai ancaman yang sewaktu-waktu datang, di mana saat ini Malaysia bersih tegang dengan Filipina dan Indonesia. Saat ini waktu adalah yang tepat. Malaysia cukup optimis dengan mengatakan cukup menggunakan helikopter serang ringan MT-53OG tanpa menggunakan helikopter lain seperti Apache atau helikopter tempur lainnya. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato' Sri Hishamuddin Hussein. Kami tidak membutuhkan helikopter canggih seperti AH-64 Apache dan helikopter lainnya. Kami memiliki cukup MD, helikopter atau 6MD-530G. Kata Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Hussein, diikuti dari Defense Security Asia.
Diketahui jika negara kala itu hanya mampu membeli helikopter MD-530G karena dengan MRM 320 juta, uang tersebut tidak cukup untuk membeli helikopter secanggih Apache Tiger atau lainnya. Pemesanan helikopter MD-530G didasari oleh serangan kelompok bersenjata asal Filipina di Ladatu pada 2013 silam. Akuisisi helikopter serang ringan MD-530G tersebut dilakukan Malaysia tak lama setelah adanya insiden penyusupan bersenjata di Ladatu Sabana 2013 yang mengakibatkan bentrokan dengan personil keamanan. Dikutip dari Defense Security Asia, dalam upacara amanat tahun baru di Kementerian Pertahanan Menhan dapat memberikan pembenaran mengapa negara memilih untuk membeli seperti 6 MD-530G daripada helikopter serang lain yang lebih canggih seperti Apache dan lainnya. Untuk menghadapi ancaman pemberontakan seperti yang terjadi di Ladatu dan kejahatan lintas batas, cukup menggunakan helikopter serang ringan MD-530G untuk menghadapi ancaman tersebut. Untuk ancaman yang lebih besar yang melibatkan penggunaan kendaraan lapis baja dan helikopter serangan Apache atau T-129ATAK dapat dipertimbangkan. Nisamuddin juga mengatakan pengiriman 6 helikopter MD-530G ke Malaysia dari Amerika Serikat melalui jalur laut diperkirakan memakan waktu beberapa bulan sebelum tiba di negara tersebut. Begitu aset itu tiba di Malaysia, saya akan memprioritaskan untuk memastikan bahwa ia melakukan tugasnya di Sabah, katanya, dan jelas menyatakan bahwa helikopter MD-530G akan bertugas di ESCO. Perusahaan MD Helikopter mengumumkan bahwa LTM akan menerima 6 helikopter serang ringan MD-530G. Karena helikopter itu diharapkan tiba di Malaysia pada akhir kuartal pertama tahun ini. MD Helikopter mengumumkan penerima awal 6 helikopter League Scout helikopter MD-530G untuk Kementerian Pertahanan Malaysia melalui agen mereka Halam Optimal atau Destined 5. Menurut MD, helikopter ke-6 helikopter tersebut adalah helikopter serang ringan berdasarkan badan pesawat model 500 atau 530. Helikopter MD-530G yang dioperasikan oleh Malaysia melihatnya mengintegrasikan sensor Westcam, L3MK, MX-10D dan sistem manajemen senjata Arset Pathfinder dari Tank Fusion.